Three, two, one. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aswar Official dalam Teras Bonsai. Oke, kali ini kawan-kawan kita masuk pada sesi ketiga, masih tentang bonsai loa. Semalam video saya yang saya buat itu di part 1 itu mereposisi bonsai loa saya. Nah, di part 2 nya video saya tentang bonsai itu membuat keringan, atau istilah dalam bonsai itu jin atau keringan bonsai. Nah, kenapa semalam saya belum selesaikan pengeringan bonsainya? Sebab untuk membuat keringan ini dibutuhkan beberapa materi-materi bahan yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah lime sulfur ini. Lime sulfur ini adalah gunanya untuk menambah efek dari keringan bonsai kita supaya terlihat lebih alami. Nah, kenapa di part 2 saya belum memberikan lime sulfur ini? Karena itu masih baru saya kupas, kambiumnya masih basah, takutnya zat dari sulfur ini masuk ke dalam kambium yang masih berjalan. Nah, jangan sampai mempengaruhi pertumbuhan daripada bonsai ini, ya. Jadi malam ini saya akan memberikan sulfur kepada keringan yang saya buat, semalam ini. Nah, jadi setelah saya kupas kambiumnya, saya menutupnya dengan obat yang lain, ya. Saya kasih obat dulu semalam supaya benar-benar tertutup dan tidak berpengaruh pada kambium yang masih berjalan, ya. Karena ini kambiumnya ini loa agak sedikit rawan, jadi semalam saya tidak memberikan cairan sulfur ini. Ya, saya hanya menutup bekas pengupasan pembuatan keringan ini semalam, ya. Nah, setelah benar-benar kering, ya, saya pastikan kambium yang berjalan ke keringan ini sudah habis, sudah kering, ya. Nah, malam ini saya akan berikan cairan sulfur. Cairan sulfur ini gunanya untuk memperkuat keringan ini supaya tidak cepat rapuh. Kedua adalah untuk menegaskan keringan ini supaya benar-benar terlihat lebih alami. Nah, berbagai cara kita lakukan, ya. Masing-masing pebonsai itu beda-beda, ya. Ada yang pas kambiumnya sudah dilepas itu langsung diberikan sulfur, tapi saya tidak berani melakukan itu, takutnya saya di luka kambium itu cairan sulfur itu bisa masuk dan mempengaruhi pertumbuhan daripada terusan bonsai kita. Oke, sahabatku semuanya. Nah, ini saya akan berikan sulfur, cairan sulfur. Memang kalau sulfur itu agak sedikit bau, ya. Teman-teman kalau berkunjung ke tempat-tempat wisata air panas itu pasti akan mencium bau sulfur. Nah, inilah hasilnya sebagai salah satu bahan yang kita gunakan untuk membuat jin atau keringan pada bonsai. Baik, saya hanya pakai wadah alat bekas sikat gigi, ya, sama cairan sulfur ini tempatnya, ya. Kita harus membuka cairan ini, ya. Setelah ini kita cuci tangan, ya, karena baunya ini luar biasa. Ini saya live supaya teman-teman lihat bagaimana proses pembuatan video-video literasi atau edukasi tentang bermain bonsai, ya. Rupanya agak keras, ya. Nah, berarti kita harus memberikan lubang saja.
Nah, ini kita lubangi saja ya. Ya, kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Nah, penggunaannya sulfur ini ya tinggal kita ini baru kita olesi di tempat keringannya. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman. Nah, ini langsung jos ya, keringannya ini langsung jos. Jadi saya menerapkan cara yang aman saja ya. Jadi saya semalam setelah mengupas kambing ini tidak berani memberikan sulfur dulu. Nanti setelah kering, benar-benar kering, baru kita berikan sulfur. Nah, ini kita olesi sulfur secara merata. Nah, ini bahayanya ini sulfur ya, kalau kambiumnya masih basah, masih baru kita lukai ya, kita kupas. Ini baru kita berikan sulfur. Jadi cairan sulfur ini berwarna kuning. Baunya teman-teman pasti tahu kalau bau sulfur. Seperti telur yang kita kan habis kupas ya. Itu bau telur ini, bau telur